Gedung Denis, sekarang Bank BJB, di perempatan Jalan Braga, di mana terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh ME Karmas dan Mulyono. Jadi kayak kejadian bendera Belanda dirobek itu di atas gedung itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tepat 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi gua habis nganter istri. Jadi habis nganter istri ke kampus tadi. Istri kan ini ya upacara ya di kampusnya. Paling acaranya sampai siang sih. Nah ini sambil nunggu gitu ya, sambil nunggu istri di kampus ya, gua jalan-jalan gitu. Jalan-jalan muterin Bandung. Ini masih di Cimahi sih. Dan lalu lintasnya terpantau lancar ya. Dibilang sepi ya nggak sepi-sepi amat lah. Masih banyak aktivitas, cuman ya lancar sih. Sementara ini lancar. Gitu. Oh iya, ini rencananya gue mau sekalian bikin konten nih. Konten kali ini mungkin kelihatannya sama teman-teman ya, di stang motor gue udah ready HP di holder dengan tampilan Google Map ya, dengan tampilan GPS Google. Jadi ceritanya hari ini gue mau sedikit flashback. Ya, sedikit flashback. Gua akui, tentang sejarah tentang Bandung ini nggak cukup banyak tahu ya. Walaupun gua tinggal di Bandung ini dari tahun 95-96, tapi jujur untuk sejarah di Bandung ini gua sedikit tahu gitu, sedikit paham. Tahu tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, hari ini gue mau ngajak teman-teman untuk flashback ya, mengenang perjuangan tokoh-tokoh di Bandung ya, yaitu ya apalagi kalau bukan Bandung Lautan Api. Nah teman-teman pasti tahu ya, bahkan di luar Bandung pun pasti tahu ya peristiwa atau kejadian Bandung Lautan Api itu. Yang ya koreksi kalau salah ya, itu yang diprakarsai oleh Muhammad Toha dan Mayor Jenderal Nasution. Nah, hari ini gua mau ke stilasinya, jadi mau nelusurin stilasinya. Stilasi itu apa? Stilasi itu penanda ya, penanda bahwa kejadian-kejadian pentingnya tuh di sini loh. Nah, gitu. Itu nanti ada tandanya ya, berupa kayak apa ya? Kayak tugu kecil mungkin ya. Lebih tepatnya mungkin kayak tugu kecil. Semacam kayak patok itu, nanti ada keterangannya di situ. Gitu. Ini jumlah stilasinya itu totalnya ada 10 ya, di berbagai tempat. Nah, nanti ini di antara 10 stilasi ini, kalau nggak salah ada 1 atau 2 stilasi yang mungkin gua nggak bisa tunjukin.
tapi gua kasih tahu lokasinya gitu ya. Kenapa gua nggak bisa tunjukin? Karena posisinya itu ada di dalam rumah, ada di teras rumah orang gitu, dimana rumah itu dulunya itu bekas markas resimen, markasnya pejuang gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau misalkan pagarnya dibuka ya, terus kita bisa minta izin ngelihat gitu. Tapi kalau misalkan ditutup ya gue nggak bisa maksain juga gitu ya, masuk ke rumah orang gitu. Nah, untuk stilasi pertama ini gue mau ke Jalan Juanda. Jadi stilasi pertama, menurut keterangan, menurut beberapa sumber, itu stilasi yang nomor 1 atau stilasi pertama itu ada di Jalan Juanda, tepatnya di seberang Bank BTPN. Pas pojokan ya katanya itu. Nah, makanya ini gue ngikutin GPS aja. Gua udah nyusun rutenya dari kemarin ya, sebenarnya dari 2 hari yang lalu. Ya mudah-mudahan ini rutenya bener, titik lokasinya bener gitu ya. Dulu pernah gitu ya, gua nyusurin pas baru-baru dipasang tuh stilasinya. Cuman lupa gitu ya, karena udah berapa tahun ya. Udah lama banget nggak pernah nelusurin stilasi Bandung Lautan Api lagi gitu. Paling yang inget itu ya cuma di Jalan Juanda itu aja, atau kalau teman-teman di Bandung sini kenalnya Jalan Dago ya. Nah, di Jalan Dago itulah stilasi pertama. Nanti stilasi terakhir itu di samping lapangan Tegalega, dimana kebetulan monumen Bandung Lautan Apinya juga di tengah-tengah lapangan Tegalega ya gitu. Jadi kalau ditarik garis itu arah para pejuang kita dulu, arah perjalanan mereka waktu membakar bangunan-bangunan itu dari utara ke selatan ya, dari utara ke selatan. Baru setelah itu diikutin warga-warga sekitar situ ya, warga-warga kota Bandung yang ikut membakar rumah-rumah mereka gitu ya. Nah, kenapa dibakar? Ya pasti teman-teman udah tahu lah ya ceritanya Bandung Lautan Api itu seperti apa. Intinya mah daripada tanah dan rumah kita dipijak oleh penjajah, lebih baik kita bumi hanguskan. Setelah di bumi hanguskan, penjajah pergi, kita rebut kembali. Nah, makanya sesuai lagunya ya, Halo Halo Bandung gitu ya. Mari Bung rebut kembali. Nah, itu ya. Jadi setelah di bumi hanguskan sama pejuang-pejuang kita dulu, sama rakyat, penjajah pergi ya, sama sekutunya itu Inggris, direbut kembali itu Bandung gitu. Itu trik ya gitu. Ya sekalian gua juga mau mengenalkan ke teman-teman yang di luar Bandung, yang di daerah lain, di titik mana aja sih gitu pejuang-pejuang Bandung pada saat peristiwa Bandung Lautan Api itu ya. Oke, mudah-mudahan nggak macet ya. Kalau tadi sih dari rumah ke kampus IKIP Siliwangi itu lewat selatan sih. Lewat Jalan Harupat tuh. Sepi di sana sih tadi. Nggak tahu nih di kota nih. Nah, ini gua udah nyampe Jalan Juanda ya, atau Dago. Gua mau nyari putar balik. Putar baliknya di mana ya? Oh, di depan ya. Soalnya di seberang posisi stilasinya itu. Nah, putar balik sini ya. Oke. Kita tunggu dulu. Oh, oke. Nah,
Nah, di sini set. Jadi sebelah ini ya, seberang tadi itu ya. Jadi arahnya ke selatan. Ini stilasi pertama. Kita pelan-pelan aja. Bisa parkir nggak ya di pinggir ya? Soalnya di sini rambu-rambunya nggak boleh parkir sepanjang jalan. Jadi bingung gua. Nah ini nih di pinggir sini nih. Nah ini stilasi pertama nih. Nah ini ya. Ini stilasi pertama. Paling gua lihat sebentar aja kali ya. Soalnya nggak bisa lama-lama, nggak enak lah ini pas belokan soalnya. Ntar gua parkir dulu sebentar aja. Nah ini. Ntar gua buka visor kedua. Ntar ya. Nah ini stilasi pertama. Ntar di Jalan Juanda. Nah ini tulisannya kelihatan ya, Kantor Berita Domel sekarang BTPN sebagai tempat pembacaan teks proklamasi pertama kali oleh orang Bandung yang berlokasi di pertemuan Jalan Insinyur Haji Juanda dan Sultan Agung. Jadi belokan ini Jalan Sultan Agung ya. Oke, ini stilasi pertama. Nah ini lagunya Maret 1946 ya kejadiannya itu. Oke, kita lanjut ke stilasi kedua ya. Nah ini stilasinya berada di ini belokan ini, belokan Sultan Agung. Oke, kita lanjut lagi ke stilasi kedua. Oke, stilasi kedua ini posisinya itu ada di dekat Braga ya. Ada di dekat Braga, pas di Taman Braga itu, yang taman yang ada tulisannya Braga. Nah di situ. Aduh. Nah itu di situ. Oh siap, bos. Nah itu di situ itu pas di pintu masuk di terasnya ya, atau di halamannya Bang Jabar. Jadi nyelip di situ. Jadi stilasi Bandung Lautan Api itu kebanyakan posisinya nyelip-nyelip ya, sembunyi apa? Nyelempit-nyelempit apa bahasa nyelempit. Ya itulah pokoknya. Jadi posisinya tuh nyelip-nyelip cuy. Gitu ya. Bahkan ada yang sampai di teras rumah orang gitu ya, karena memang rumah itu dulunya markas pejuang gitu ya. Ini lewat sini bisa ya? Oh bisa lewat sini. Kita lewat sini aja. Soalnya posisinya nyelip banget cuy, sumpah. Mudah-mudahan bisa ngelihat sebentar ya. Oh harus muter ya. Oh iya nggak bisa coy. Oh enggak sih, pas bener ketang di sini. Kita parkir sebentar. Mana ya parkirnya? Coba di depan sini deh. Nah posisinya di situ tuh sembunyi. Ah sini aja lah. Ini kita lihat sebentar aja ya.
Nah, ini posisinya di sini. Ini kan Bang Jabar ya. Ini posisinya BJB. Nah, ini stilasinya di sini. Astaga. Nah, ini ya. Nah, ini tulisannya Gedung Denis. Kelihatan nggak? Gedung Denis, sekarang Bank BJB di perempatan Jalan Braga, di mana terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda oleh ME Karmas dan Mulyono. Jadi kayak kejadian bendera Belanda dirobek itu di atas gedung itu di sini. Oke. Atasnya yang udah nggak ada tuh. Tapi stilasinya masih utuh. Oke, kita lanjut lagi ke stilasi ketiga. Stilasi ketiga ini tepat di jalan ini ya, dekat Braga ya, perempatan Bang Jabar. Pas taman Braga tuh, taman tulisan Braga. Ini gak ada tukang parkirnya gitu. Kayaknya nggak ada tukang parkirnya ya. Banyak yang sepedaan pakai baju merah putih. Oke, kita lanjut lagi ke stilasi yang berikutnya. Nah, untuk stilasi yang selanjutnya ini dekat dari sini, itu posisinya pas di seberang alun-alun ya, dari ini kan Asia Afrika nih. Nah, kita ke kanan lurus, nanti ada sebelah kanan jalan, pinggir jalan. Paling gua nanti kalau bisa numpang parkir dulu di sebelah kiri jalan ya, di Masjid Agung Bandung. Soalnya posisinya tepat di pinggir alun-alun. Oke. Ini udah mulai upacara belum ya? Belum ya? Gak tahu nih, macet Udah mulai upacara belum? Oh, yang ini ya, yang sepeda ya. Iya, kayaknya yang pawai sepeda. Oh, oke. Nah, di depan situ ya, dekat kok. Stilasi yang selanjutnya ini. Nah, ini kan alun-alun nih. Gua harus ngambil kiri ya, nyari tempat parkir. Aduh, susah. Bentar ya, kita parkir dulu. Pada ninggal stilasi sekedap nitipnya. Pada ninggal stilasi sekedap di seberang. Nah, ini di seberang. Masih ngerekam kan? Oh, masih. Nah, ini di seberang. Mana ya? Oh, itu tuh. Di seberang ini. Oh, ini harus nyebrang nih. Oke. Thank you.
Nah ini stilasinya, aduh udah mulai pudar, atasnya udah mulai atasnya hilang. Ini atasnya ada hiasannya di atasnya tuh. Ini markas resimen atau gedung Nilmu, sekarang gedung asuransi Jiwasraya yang berlokasi di Jalan Asia Afrika depan alun-alun. Jadi ini markas resimen ya. Resimen 8 itu kalau nggak salah dulu dipimpin sama Mayor Jenderal Nasution, Pak Nasution. Oke, ini atasnya udah hilang. Atasnya itu ada hiasannya warna emas atau kuningan gitulah. Oke, ini stilasi yang ini. Kita lanjut lagi ke stilasi yang berikutnya. Gua harus nyebrang lagi. Aduh, gua harus nyebrang lagi. Harus cepet nih, soalnya nanti siang dikit rame, macet aja. Oke. Kita lanjut lagi. Bentar ya, gua stop dulu. Nah sekarang sekarang menuju stilasi 4, dimana stilasi 4 ini itu, ini mau kemana ini? Aduh si tetehnya mbak. Nah stilasi keempat ini yang gua nggak jamin bisa memperlihatkan ke teman-teman ya, soalnya posisinya itu ada di dalam rumah orang, di teras ya, di teras rumah orang, dimana terasnya itu di pagar tinggi. Udah mah di pagar tinggi ditutupin fiber. Aduh, padahal itu bangunan bersejarah ya. Itu juga salah satu markas pejuang juga gitu, markas resimen dulu zaman perjuangan Bandung Lautan Api itu ya. Nah di sini coba bisa nggak kira-kira? Kayaknya nggak bisa ngelihat sih. Gimana ya? Oh ini ya, gue lupa lagi ya. Oh ini ya. Oh yang ini sih bisa kelihatan sih. Sorry, yang ini mah bisa kelihatan. Tuh, yang ini mah bisa kelihatan. Yang ini mah bisa kelihatan. Tuh. Bentar ya. Ini masih kelihatan nih. Tuh, Sekolah Keutamaan Istri, sekarang SD Dewi Sartika, di Jalan Keutamaan Istri yang dijadikan dapur umum. Oke. Ini stilasi keempat. Masih bagus nih, hiasan atasnya masih ada nih. Tuh ya, kelihatan nggak? Nah itu hiasan atasnya masih ada tuh, warna emas kuningan besi ya. Masih ada, bagus. Yang lainnya hiasan bunga di atasnya udah hilang. Ini masih ada, masih bagus. Oke, masih utuh. Hiasannya masih utuh. Oke, kita lanjut lagi, bentar. Oke, yang barusan itu stilasi 5 ya. Stilasi 4-nya terlewatkan. Ini ya, jadi yang barusan itu stilasi 5. Nah, stilasi 5 itu berada di taman tengah ya, di depannya SD Dewi Sartika. Stilasi 4-nya kelewat. Bentar.